pada minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu kita kan sudah praktikum ya. Ada yang masih ingin kita praktikum apa? Ya, aku Mbak Sinta. Larutan buffer. Oke, coba sekarang dilanjutkan Mbak Sinta. Larutan buffer itu larutan yang seperti apa? Larutan buffer itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Betul sekali, larutan buffer adalah larutan yang mempertahankan pH. Kemudian Mbak Pinky, larutan buffer itu ada apa aja ya? Buffer asam dan buffer basah. Iya, betul. Jadi ada dua macam buffer, yaitu buffer asam dan buffer basah. Dua-duanya sudah kita praktikumkan ya di minggu yang lalu. Oke, kemudian buffer asam itu terdiri dari apa dan apa? Masih ingat kan? Saya ingat. Oke, gimana Mbak Salsa? Kalau buffer asam dari asam normal dan basah konjugasinya. Basah konjugasinya. Betul. Nah, sekarang yang ditanya, apakah semua larutan penyangga itu terdiri dari dua zat tersebut? Dari lemah dan konjugasinya? Atau terdiri dari zat yang lain? Kira-kira? Ya, Sama ya. Oke, kita akan mempelajari komponen dan prinsip kerja larutan penyangga itu pada pembelajaran kita yang kali ini. Nah, kita akan membuktikan apakah benar larutan penyangga itu terdiri dari senyawa lemah dan konjugasinya. Oke. Nah, yang pertama kalian harus membaca dulu tentang menginang sirih dan kesehatan gigi agar kalian itu setidaknya mampu menganalisis komponen larutan penyangga dan prinsip larutan penyangga sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Oke, jadi silakan dibaca dulu terkait teks menginang sirih dan kesehatan gigi. Oke, sudah selesai ya membaca teksnya. Nah, coba kita beralih ke bagian perumusan masalah di bawahnya. Perumusan masalah itu kan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Nah, tapi sebelum kalian merumuskan masalah yang akan kita teliti pada pembelajaran hari ini, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu. Di RKPD kalian ada 4 pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang sudah kalian baca. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu untuk memandu kalian dalam merumuskan permasalahan. Nah, coba sekarang kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut secara berkelompok ya. Nah, jadi berdiskusi dengan teman satu kelompoknya untuk menjawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang sudah kalian baca. Paham yang ditanyakan? Oke, baik. Boleh silakan bekerja untuk menjawab pertanyaan ini secara berkelompok. Oh iya, bisa apa saja komponen dari larutan penyangga. Tapi itu belum lengkap. Tadi kan tujuan pembelajarannya kan bagaimana siswa mampu menganalisis komponen dan prinsip larutan penyangga. Jadi kalau sudah ada ya bagaimana? Tri, yang satunya apa prinsip dari larutan penyangga? Oke, boleh. Jadi dilengkapi ya. Tadi larutan penyangga ada apa aja? Oke, berarti kesimpulannya rumusan masalahnya adalah apa atau bagaimana komponen dan prinsip larutan penyangga asam dan larutan penyangga basah. Itu ya. Nah, sudah dituliskan ya rumusan masalahnya? Sudah. Nah, dari rumusan masalah itu kalian bisa menyusun hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara sementara yang akan kalian pecahkan di akhir, benar atau tidak hipotesisnya ya. Nah, dari rumusan masalah yang sudah kalian tulis, hipotesisnya bagaimana?
Tadi kan rumusan masalahnya sudah dari kelompok 1 ya. Nah, coba sekarang ditanya ke kelompok 2. Hipotesisnya bagaimana? Kalau misalkan dari kami komponen larutan penyangga adalah asam lengkapnya nggak asam adalah asam umat dan asam kombinasinya itu aja boleh nggak? Boleh. Tapi dilengkapi ya, kan ada tadi penyangga asam, penyangga basa. Nah, kemudian untuk prinsipnya bagaimana? Kalau prinsipnya berarti ketika ditambahkan kata atau ditambahkan dua, maka ya itu yang akan bereaksi adalah kata kombinasinya. Itu akan menjadi perbedaan ke arah. Terus ketika dia larutan penyangga asam itu ditambahkan kata, maka yang akan bereaksi adalah asam umatnya atau dari bakasnya. Oke, berarti intinya tadi komponen penyangga asam dan basa itu ada senyawa lemah dan kombinasinya ya. Nah, kemudian prinsipnya itu intinya adalah saat ditambahkan asam atau basa uang itu nanti pH-nya akan tetap karena dia mulai pergeseran ke setimbrangan. Oke, jadi untuk dua kelompok itu nanti bisa disusun sendiri ya dan didiskusikan bersama kelompoknya bagaimana bunyi dari hipotesisnya. Oke, nah kalian kan sudah merumuskan hipotesis ya tadi. Nah, sekarang kita beralih ke bagian analisis data. Nah, di bagian analisis data itu kalian akan menganalisis data yang ada di bagian investigasi atau di bagian sebelumnya. Nah, silakan analisis dengan diskusi bersama anggota kelompok yang lain ya. Oke, analisis datanya ada dua. Analisis data yang pertama terkait komponen penyangga dan analisis data yang kedua terkait prinsip kerja larutan penyangga. Baik, silakan bisa bekerja secara berkelompok. Nah, cukup sekian ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.